Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini screen-nya masih kelihatan kan ya? Kayak better ini daripada kemarin kayak penampakan semua hitam-hitam gitu. Ya, kenapa? Oh? Oh, ya udah. Nara, boleh tolong urus ini proyektor. Ikut aja Nara. Bawa KTM-nya. Ya. Hati-hati kabel, yuk. Ditutup ya pinnya. Ya, nggak ditutup sama dia. Oke, ya. Hari ini kita akan belajar topik tentang Fourier series. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, kenapa tuh? Ya, seperti biasa kita akan diskusikan dulu tentang apa yang kita pelajari kemarin ya. Masih ingat nggak sih kemarin kita belajar apa? Oh, enggak. Kita kapan sih? Ya emang terakhir kuliah umum sih emang ya enggak sih? Berarti kita pertemuan tuh terakhir hari Selasa ya. Selasa lalu yang kemarin itu yang gelap-gelapan di sini nggak sih? Iya. Masih ingat nggak kita bahas apa aja kemarin? Impedansi, terus refleksi, refraksi, dan kawan-kawannya lah ya. Oke. Nah, seperti biasa, saya akan coba untuk review PR yang sudah teman-teman kerjakan. Sudah berapa banyak yang kumpulkan? Mari kita lihat. Jadi ternyata di sini ada, ini dia. Ada dari 36 mahasiswa, ada 35 nih yang udah ngumpulin. Terima kasih. Satu orang lagi siapa nih kira-kira yang belum ngumpulin nih? Dari kemarin juga kurang satu terus ya. Agak ngeri juga. Oke lah. Ya nanti mohon untuk dikumpulkan ya buat yang belum ya. Oke. Lalu seperti biasa kita akan lihat siapa yang ngumpulin paling awal dan paling akhir ya. Mau lihat dari yang awal dulu apa yang akhir dulu nih? Akhir aja. Yang awal nggak usah dilihat. Udah sering dilihat ya. Oke. Baik, jadi kalau kita lihat dari yang paling akhir ngumpulin, tebak-tebakan dulu dong. Siapa nih kira-kira yang paling terakhir? Nara lagi. Agak kasihan ya, Nara jadi tersangka. Bener lagi dia lagi. Ya ini ada Raifal, ada Nara, sama ada Nahdiyatur Rahmah ya. Ini yang agak terakhir ngumpulinnya, but it's okay. Nggak apa-apa, yang penting udah ngumpulin, appreciated, udah pada kumpulin. Raifal mana orang ini Raifal? Weh mantap. Terus ada Nara, terus ada ini Nahdiyatur Rahmah mana? Oke. Kita lihat jam-jamnya ada yang unik nggak nih? Hah? Oh belum kelihatan. Oh my god, sorry. Full screen projector. Oke. Kelihatan nggak sekarang? Oke. Makasih untuk bilang. Tadi sempat kelihatan ya, terus hilang ya. Oke. Ya jadi di sini ada Raifal, Nara, sama ada Nahdiyatur Rahmah. Oke. Ya, ini ada jam yang aneh ya nih. Ini kalau kita lihat jam ini mah masih jam siang ya kayaknya. Oke lah, nggak ada yang begadang. Saya senang kalau lihat ada yang begadang. Ya hilang lagi. Oke, baik sekarang kita akan diskusikan PR-nya ya. Mungkin saya akan mulai dari Raifal dulu kali ya. Oke Raifal. Oke, bentar. Ini saya lagi coba download dulu filenya. Raw. Oke. Waduh, keriting juga nih. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama kemarin, ini ya teman-teman ya, dia ditanya tentang ini ya, impedansi ya. Enggak tahu. Mana sih pertanyaannya? Ini nggak ditulis ya pertanyaannya. Oke. Iya, saya lupa. Nggak nulis soal lagi, Pak. Kenapa? Nggak nulis soal lagi. It's okay, nggak apa-apa. Ini? Saya lupa soalnya atau apa ya. Bentar ya. Oke. Nah ini dia, jadi untuk tugas 4 kemarin, soal pertamanya adalah Iya, lu juga. Ya, taruhan. ini dia.
Jadi pertanyaan adalah bagaimana impedansi karakteristik suatu medium terhadap gelombang elektromagnetik diturunkan dari hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Apa arti fisis dari impedansi ini dan bagaimana hubungannya dengan laju rambat gelombang? Sama aja. Kemarin tadi kita udah bahas ini nggak sih penurunan impedansi? Saya lupa malahan. Oh dari ini ya, yang kemarin kita bahas dari rasio aja ya sebenarnya kan nih. Sorry enggak no, dari ini rasio antara H dan C kan nih. Rasio antara apa sih? Rasio antara ini ya, apa namanya H dan E ini ya. Kebalik E dan H ya teman-teman ya. Rasio antara E dan H. Sebenarnya simpelnya kayak gitu ya kan ya. Nah terus kemudian kalau kita lihat di sini rival. Oke, wow dia mulainya dari, wih mantap nih dari ini ya. Boleh nih rival, dibantu jelasin nih rival gimana nih cara nurunin impedansi? Yang turunan aja Pak. Hah? Jadi itu kan pakai hukum Faraday ya. Hukum Faraday? Ya jadi kalau E itu yang seperti udah ditulis do X per do Z. Terus Y faktor. Terus diturunkan. Ini apa nih? Y apa nih? Apa? Y apa nih artinya nih? Yang mana Pak? Ini Y apa nih? Oh itu ya faktornya. Apa? Bentar, itu Y faktor. Y apa? Y topi. Y topi. Iya. Artinya apa tuh? Y topi itu apa sih kemarin ya? Iya, Y faktor kan? Y faktor. Y vektor. Iya. Maksudnya gimana tuh Y vektor? Itu berarti gelombangnya mengarah ke arah Y. Benar, Sumbu arah Y. ya. Jadi dia menggambarkan arah ya. Jadi ini mungkin kalau teman-teman recall lagi, cross itu kan dia perkalian silangnya. Sedangkan do itu kan apa namanya ini? Divergen ini itu kan dia isinya adalah do per do X, do per do Y, do per do Z ya kan. Nah di sini rival bikin ini untuk yang komponen Y ya. Berarti untuk komponen Y kan berarti yang disilangkan X sama Z-nya gitu ya. Makanya di sini rival nulis kayak gitu teman-teman ya. Do per do Z ketemu sama EX dan dia akan menjadi komponen Y gitu. Oke. Lanjut rival. Terus akhirnya kita punya apa lagi? Itu yang nomor 1 ya. Sebentar. Ntar lu Pak, saya lagi download ini nih. Oke, baru selanjutnya itu kan kita turunkan jadi yang do EX per do Z itu sama dengan min mu do HY per do T, berarti kan persatuan waktu. Ya, terus baru kita ubah lagi jadi hasilnya persamaan yang ke satu ini. Nah, baru kita pakai permisalan. Nah, ini ada. Sebentar, Pak. Apa nih disubstitusi nih ke persamaan satu? Oke, kan tadi dari Faraday. Nah, baru kita masukin ke hubungan E dan H-nya tadi. Oh iya. Yang permisalan itu kan impedansi karakteristik ya. Nah, itu persamaannya kita pakai bidang datar yang harmonik. Terus kita substitusi ke persamaan satu tadi. Jadi yang kita ubah itu untuk E-nya itu nanti kita masukin ke yang jadinya D per DZ itu kita turunkan kan jadinya. Bentar, ini masukin ke sini ya? Iya iya betul. Terus ini Ya, dimasukin ke sini ya? Iya. Makanya jadinya ya ini ya. Nah ya terus baru habis itu kita sederhanakan. Turunkan, sederhanakan, akhirnya dapat ekspresi kayak gini ya. Iya. Akar dari mu per epsilon. Oke, good job rival, terima kasih. Ini teman-teman bisa pahami tadi ya yang dijelasin rival ya. Hopefully teman-teman juga udah ngerti ya. Kalau keluar di UAS bisa nih ditanya kayak gini. Mudah-mudahan ya. Ada yang bingung nggak nih tentang penurunan ini? Tentang penurunan persamaan impedansi. Udah jelas? Ya tapi awalnya tuh sebenarnya semuanya tuh bermula dari ini ya, berangkatnya tuh dari definisi impedansi itu sendiri, yaitu rasio antara medan listrik dan medan magnetnya, ya kan? Nah terus kemudian ternyata ketika medan listriknya dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya, maksudnya dari hukum Maxwell, nih seperti yang tadi diturunkan sama rival, kita dapetin hubungan antara E dan H seperti ini, ya kan? Yang kalau kita bikin dalam bentuk rasio, ternyata nanti si komponen E pangkatnya ini hilang nih. E pangkat itu apa sih? E pangkat itu yang ada sin cosnya itulah pokoknya ya kan. Itu kalau dibagi ya jadinya saling meniadakan sehingga yang tersisa tinggal ini nih
mu omega per K ya. Nah, di sini ada K-nya ya. Di sini ternyata K-nya itu adalah K-nya itu adalah bilangan gelombang ya. Dimana bilangan gelombang itu juga bisa kita nyatakan dengan persamaan ini kan ya. Kalau ini dari mana nih rival? Boleh dijelasin nggak? K itu kenapa begini ya? Yang gimana Pak? Oh, sebentar. Oke, itu kan kayak itu kan tadi bilangan gelombang dari yang rumus umumnya gelombang kan Pak? Jadi, K itu kan rumus umumnya itu dari ini nggak sih? 2pi per lambda harusnya. Nah, ini dapat dari mana nih? Sedangkan kalau omega itu kan 2pi per periode ya. iya. Nah, ini dapat dari mana? K sama dengan omega akar mu dikali epsilon 0. Yang lain juga boleh ya kalau misalnya ada yang inget ini tuh dari mana hubungannya. Oh, ini nih Pak. Ya ini nggak tahu sih bisa dibilang benar. Ya, bring it on. Oke, jadi itu kan tadi kan udah 2pi per lambda ya. Nah, karena V-nya itu F dikali lambda, maka K-nya itu diubah lagi jadi omega per V per laju Bentar, lambat. Pi-nya itu gimana gitu? F dikali lambda. Iya, berarti karena kita mau ngubah ke bentuk frekuensi sudut omega kan ya. Ya, berarti K-nya itu per V per laju rambat gelombang. K per V. W per V. Omega per V. Ya, omega per V. Sama dengan? Nah, itu frekuensinya itu kan 2pi kali F ya. 2pf. Ya. Terus? Nah, untuk yang akarnya yang didapat dari akar mu e ya sebutannya. Epsilon. Iya, itu didapatnya dari laju rambat tadi Pak. Laju rambat itu 1 per akar mu epsilon. Nah, yang itu tuh inget gak tuh teman-teman? Kan ada rambatan gelombang elektromagnetik kemarin, inget ya? Dari persamaan dari solusi dari persamaan umum gelombang kan kita punya V sama dengan 1/mu epsilon gitu ya. Begitu ya, rival benar ya? Iya Pak. Berarti ini dia jadinya gimana tulisnya? Ya baru tadi yang dimasukin ke yang tadi jadi yang K sama dengan omega per V. Nah V-nya itu K-nya di mana sih? Saya bingung sendiri. gimana ya jelasin ya? Tadi kan yang K itu kan sama dengan omega per V ya Pak. Iya. Nah V-nya itu kan kita ubah jadi. Bentar, K sama dengan omega per V dari mana tuh? Kenapa K sama dengan omega per V? Oke, ya ini kita coba diskusi deh. Ini tapi arahnya udah benar kok, rival. Jadi mungkin kita sambil bareng-bareng ya diskusi ya. Teman-teman tahu nggak sih rumus kecepatan gelombang itu apa? Selain yang ini ya, ini kan tadi emang untuk karakteristik gelombang elektromagnetik ya. Tapi secara umum kecepatan gelombang itu gimana cara hitungnya? Banyaknya gelombang frekuensinya dikali panjangnya bukan? Banyaknya gelombang dikali dengan panjang gelombang. Banyaknya gelombang maksudnya frekuensinya ya. Iya. Beda ya, frekuensi gelombang sama jumlah gelombang tuh beda ya. Mungkin frekuensi itu banyak gelombang per satuan waktu ya, per detik ya. F dikali lambda nih, ingat kan ya rumus ini rumus SMP malahan nih, ya kan? Iya. Mungkin kalau teman-teman recall lagi kenapa rumusnya kayak gitu, karena sebetulnya kecepatan itu kan ya simply adalah jarak dibagi dengan waktu, ya kan? Nah sekarang kalau konteksnya kita ngomongin gelombang, jaraknya itu kita bisa ambil sebagai jarak dari satu gelombang, sedangkan waktunya itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu gelombang. Jarak dari satu gelombang adalah lambda, panjang dari gelombang. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang, periode. Nah, jadi V itu sama dengan lambda per T gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Yang ternyata kalau kita buat dalam ekspresi misalnya omega per K gitu ya. Teman-teman bisa lihat nih kalau kita ambil ekspresi untuk omega per K, maka apa yang akan kita dapat? Kita akan dapat 2pi per T dibagi dengan 2pi per lambda. Apa nih jadinya? Jadi T per lambda. Lambda per T. Iya. Apa lambda per T? V.
Berarti ada hubungan V sama dengan omega per K. Ini yang tadi rival sebutin ya. Oke. Jadi arahnya udah benar, tapi jangan sampai teman-teman nggak tahu nih arah dari mana datangnya gitu ya kan. Tadi tiba-tiba K sama dengan omega per V soalnya, itu dari mana itu teman-teman harus tahu ya. Jadi ada hubungan seperti ini nih. Jadi kecepatan gelombang itu selain bisa dihitung pakai lambda per T atau bahkan pakai lambda F juga bisa kayak tadi rival bilang, teman-teman juga bisa pakai ini omega per K. Oke. Ya di mana omeganya adalah mana tadi. Nah, ini balik lagi ya ke sini. Jadi di sini ketika kita punya rasio seperti ini nih, balik lagi ya ke impedansinya. Karena di sini ada omega per K, maka ini bisa kita ganti dengan V. Yang mana V-nya adalah ya ini akar mu epsilon. Kayaknya harusnya ada akarnya ya ini ya. Iya, Pak. Ada akarnya ya? Iya. Karena ini ekspresi dari V kuadrat harusnya tuh ya. Jadi ini dia ada akarnya nih kayak gitu. Udah ya, bisa dipahami sampai sini? Udah ya. Nah, makanya jadi ini kalau kita ganti ya omega K-nya dengan V dan artinya dengan 1 per akar mu epsilon ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat tuh di sini mu-nya akan cancels out gitu ya kan. Sehingga tinggal yang atasnya doang akar mu per epsilon. Gitu. Dah, jadi ini udah benar nih yang dilakukan sama rival. Boleh kita kasih applause, makasih rival. Bisa dipahami yang lain juga ya? Paham gak nih? Paham ya? Kalau masih ada yang bingung, tanya rival ya. Oke. Nah, ini ada nih tulisannya di sini ternyata ya, V sama dengan seperakar mu epsilon ya. Oke, dan kemudian ini ada interpretasinya juga ya. Di sini kita punya makna fisis dari impedansi ya. Jadi impedansi itu menggambarkan seberapa sulit medan listrik menginduksi medan magnet ya. Karena balik lagi ke definisinya Z itu kan E per H ya. Berarti kalau Z-nya gede, artinya E-nya makin gede sedangkan H-nya makin kecil ya kan. Nah, makanya seberapa sulit menginduksikan medan magnet tuh. Oke? Ya karena ketika Z-nya gede, H-nya jadi kecil gitu ya. Dan sebaliknya, di sini teman-teman bisa lihat lah ini kayak gini. Dan terus kemudian nanti si impedansi ini bakal penting ya untuk dipakai untuk menganalisis fenomena refleksi dan transmisi ya, pemantulan dan juga penerusan gelombang. Oke, good job rival, makasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini pertanyaan nomor 2, kita coba punya 3 soal ya. Di pertanyaan nomor 2 di sini kita punya soal kayak gini. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua siapa nih? Ada yang mau diskusi? Saya mungkin buka volunteer dulu sebelum saya tunjuk orangnya. Ada yang mau diskusi nggak? Ada yang mau coba jelasin nggak? Siapa? Ya kebetulan memang Anda sih kalau nggak ada yang tunjuk. Karena Anda kedua terakhir nih, Bapak Nara. Oke lah, sadar diri kalian. Daripada ntar gue yang ditunjuk, jadi ya udah gue mengajukan. Iya. Oke, bagus, makasih Nara. Bentar, saya coba lihat dulu ya workingnya Nara. Waduh. Wait. Ya, singkat saja. Bentar, mana? Oke. Jadi untuk soal nomor 2 ya, mana nih? Nah, ini dia. Oke. Ini pekerjaan dari Nara. Oke, gimana nih Nara? Dia minta untuk nurunin ya. Oke. Baik, saya izin jelasin ya Pak. Sebenarnya ini tuh sempat disinggung pas pertemuan sebelumnya. Waktu itu kalau kalian ingat ini nggak usah nggak maksudnya Ini mic-nya dipegang nggak sih? iya Pak. Oke, aman. Siapa? Oke. Isi Pak. Jadi waktu itu sempat dijelasin kalau ketika gelombang elektromagnetik itu datang atau menabrak sebuah batas medium, itu kayak dari udara ke kaca, itu kan biasanya bakal terjadi 2 fenomena, yaitu pertama dipantulkan atau refleksi, terus yang kedua tuh diteruskan atau transmisi. Nah, dari rumus yang di soal itu, mohon maaf, ini rumus atau apa ya Pak bilangnya? Persamaan. Yang R yang persamaan yang R sama dengan Z2 min Z1 per Z2 plus Z1 itu dari koefisien refleksi. Terus untuk T sama dengan 2Z2 per Z2 plus Z1 itu dari transmisi amplitudo. Kayak yang tadi ya, transmisi itu artinya diteruskan, kalau refleksi itu dipantulkan. Oke, terus? Nah, di soal kan diminta kayak
apa makna dari nilai R sama dengan min 1 dan T sama dengan 0? Bentar, minta dia pernah turunkan dulu kan ya? Oh, iya, Maksudnya turunin gimana dapetin persamaan ini gitu. Iya. Penurunan singkatnya di sini coba jelasin dulu tadi. Jadi dia apa nih? Bagian sini dulu nih, sebelum Iya. ke makna fisik ya. Bagian ini dulu nih Nara. Sebentar, Pak. Terlihat mencoba melompat saudara. Ini dulu Nara, gimana Nara? Jelasin ini dulu. Oke, karena kita mau nurunin ya Pak, jadi kita menggunakan hukum kontinuitas. Nah, di mana E dan H itu di batas antar medium. Terus untuk refleksi ER itu sama dengan RE. Sebentar, nggak kelihatan. Ini artinya apa nih? R sama dengan R dikali EI. Oke. Untuk yang R sama dengan gimana Pak? Iya gimana nih maksudnya? Yang R sama dengan min 1 itu Yang ini dulu ini nih. Yang warna biru. sebentar Pak. Kelihatan nggak sih kekecilan apa? Mau maju Nara? Enggak Pak, saya udah megang Oh, ya, PDF. siap. Sebentar. Saya agak lupa Pak. Oke, saya juga. Teman-teman tolong bantuin dong. Sebentar Pak. Santai Nara. Yang lain juga boleh ya kalau mau Kompren. dicolek sama Nara, mau bantuin Nara. Ada yang mau bantu Nara? Karena Nara Abdullah tuh memang nggak selalu tahu teman-teman. Yang selalu tahu Iya. namanya apa coba? Karena kita Narasumber ya. Waduh. Aneh banget. Sorry. Megan Nara. Ya, yang mau bantu silakan. Siapa yang mau bantu? Oke, rival mau bantu Pak. Oke. Apaan sih? Makasih rival. Ya. Silakan rival lagi. Enak banget ngelemparnya. Iya. Oke. Ya ini koreksi aja Pak kalau misalkan salah lagi ya. Hahaha. Kan itu untuk yang refleksi itu kan itu kita taruh medium 1 itu Z-nya impedansinya lebih kecil dari 0, di mana gelombang datangnya ini Z1 lebih kecil dari apa? kalau yang untuk refleksi itu impedansinya lebih kecil dari 0. Z1-nya lebih kecil dari Iya, 0. karena kan dia akhirnya memantul. Kalau misalkan lebih besar dia akan bertransmisi, betul nggak sih Pak? Itu ya masih ini yang udah masuk ke sini Enggak, gitu. enggak. Ini pekerjaan saya sendiri. Nah, untuk yang gelombang datangnya itu EI sama Bentar, dengan saya mending lihat pekerjaannya rival kalau gitu Ya, ya. udah boleh, Ini Pak. lagi masih kebuka. Makasih rival. enak banget lagi ngelempar ya. Oke, bentar ya. Ini dia pekerjaannya rival. Oke, ini rival. Panjang Iya, lagi. itu untuk yang ini belum penurunan. selesai di copy. Bentar ya rival. Ya, untuk yang penurunan. Nah, untuk yang kalau refleksi itu kan ada gelombang datang sama gelombang Sorry, pantul. bentar. Aduh, ini susah banget lagi. Ini ya dari sini kayaknya pekerjaannya ya. Iya, Pak, dari yang gelombang datang. Oke. Itu kan untuk turunan dari refleksi sama transmisi. Mm-mm. Iya, untuk yang EI-nya itu kan ya udah seperti yang ditulis ya teman-teman. Mm-mm. Jadi EI itu sama HI itu untuk gelombang datangnya dan Iya. untuk yang ER dan HR-nya itu untuk Pantul. gelombang pantulannya. Oke. Terus yang Transmisi. ET sama HT-nya itu untuk yang gelombang transmisinya. Nah, Ah-ah. untuk antara dua medium tadi kita pakai persamaan Maxwell di mana komponen tangensial medan listrik itu continue. Jadi Nah. untuk gelombang datang ditambah gelombang pantul itu sama dengan gelombang transmisi. Iya. Nah dari semua sebenarnya ini yang jadi kunci ya teman-teman, ini juga harus teman-teman perhatikan ya. Jadi untuk menurunkan hubungan dari koefisien refleksi dan transmisi tadi, yang jadi kunciannya tuh di sini nih. Ini yang disebut dengan tadi tuh sama Nara disebut hukum kontinuitas ini namanya, ya kan? Jadi kalau di sini kita punya gelombang yang datang, ya kan? Maka nanti kan ada dua kemungkinan ya. Tadi kemarin masih ingat ya diskusinya Iya. ya. Ada yang diteruskan, Transmisikan, ya. ada juga yang direfleksikan, ya kan? Nah di sini dia balance nih kiri kanan ya, sehingga kalau kita tambahkan I tambah R dia akan sama dengan yang T. Yang T. Ini hukum ini yang wajib teman-teman pahami ya, karena dari sini semua bermula. Oke, maaf rival, boleh dilanjut? Ya.
Untuk yang selanjutnya itu kalau komponen tangensial medan magnetik yang kontinu itu EI per impedansi 1 dikurang ER per impedansi 1 sama dengan ET per impedansi 2. Jadi hampir mirip juga sama medan listrik konsepnya. Dari mana nih tapi? Kenapa? Dari mana nih asalnya? Waduh. Yang medan magnetik per impedansinya itu asalnya dari mana ya? Dari mana datangnya? Apa? Kebayang nggak nih teman-teman kira-kira datangnya dari mana? Dari persamaan impedansi. Dari persamaan impedansi, betul, karena ada Z-nya ya kan. Nah cuma ini ini kurang ini sama dengan ini dari mana ya kira-kira? Yang apa? Sorry. Transmisi dan gelombang pantul pada medan. Iya, medan 1, medan 2. Medium 1, medium 2 dari, kalau tadi kan kontinuitasnya si medan listrik nih. Berarti apa yang belum ada? Medan magnet. Yang medan magnetnya. Yang H-nya ya kan? Gimana tuh H-nya? H-nya gimana H-nya? Itu tuh. Yang di atas tadi Pak, yang H itu. Iya. Nah, itu teman-teman. Jadi sama kayak ini kan sebenarnya H tuh ya kan harusnya ya. Jadi ada HI tambah HR itu akan sama dengan HT gitu ya kan. Nah, cuma karena Z itu adalah E per H, berarti H sama dengan E per Z. Makanya ini bisa kita ganti dengan EI per Z1 karena dia ada di medium 1 kan. Nah, tapi nih perkara pemantulan ini saya juga nih kenapa ini jadi itu negatif. yang di atas Pak, yang gelombang pantul itu kan minus ya? Jadinya penulisannya jadi minus. Oh, karena di sini didefinisikan pakai pantulannya minus ya. Yang kan ini berbalik. ya. Oke, good. Betul. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya, bisa dipahami nih. Ya ini juga kuncian juga nih ya teman-teman ya, kontinuitas itu jadi berlaku untuk bukan hanya medan listrik tapi juga untuk medan magnetnya gitu. Oke? Good. Oke, lanjut lagi. Rival mulu nih, nggak bosan rival. Nah, baru kita Oke, penurunan lanjut. pakai sistem persamaan tadi. Jadi Iya. untuk pakai persamaan 1 tadi untuk gelombang medan listrik transmisi. Oh, ini Itu ya kita efeknya yang diganti substitusi ya. ke persamaan yang kedua. Si ini dimasukin ke sini gitu ya. Iya. Akhirnya dapat kayak begini jadinya ya. Iya, betul. Seperti Oke. itu. Terus ini penyebutnya disamain Iya, disamakan terus baru kita Oke. uraikan. dan Udah. seterusnya akhirnya dapat ya. Iya, dapat R-nya. Oke, nice. Oke, mantap rival luar biasa. Boleh kita kasih aplaus lagi? Ini ngumpulin terakhir karena terlalu serius ngerjain ya kayaknya. Yang ngulik. Wih, ngulik banget anjay. Oke, good. Nah, nanti yang untuk transmisi juga mirip ya, pendekatannya kayak gitu juga ya, teman-teman jadinya. Bisa dipahami sampai sini? Di UTS bisa kerjain kayak gini? Insya Allah. Oke, terus habis itu yang terakhir ini ya, apa namanya, konteks yang terakhir ini ya, fisisnya ya. Arti dari R sama dengan min 1 sama T sama dengan 0. Ini kalau R sama dengan min 1 itu artinya dia seluruh gelombangnya itu dipantulkan secara sempurna ya. Atau istilahnya pembalikan total nih ya. Jadi dia mantul semua, nggak ada yang diteruskan. Ya, makanya T-nya 0 ya. Jadi ketika R-nya 1, min 1, T-nya pasti 0 gitu ya. Udah deh, gitu aja sih. Udah ya, jelas ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke. Nomor 3 apa lagi nih? Kita punya soal lagi ya. Masih ada 1 orang lagi. Siapa nih 1 orang lagi? Atau mau ada volunteer lagi nggak nih? Sebelum namanya dipanggil. Yo, udah mau. Reva. Asmi. Dapat 3 kali ya. Ntar piring Kebanyakan cantik. gelas. Pertanyaan nomor 3 apa sih? Pertanyaan nomor 3 tuh tentang energi. Oh, yang energi ya. Tapi kayak kemarin kita belum bahas energi nggak sih? Atau udah ya? Lupa sendiri saya. Kita kemarin bahas energi nggak ya? Ini kelas apa sih? Impedansi, refleksi. Yang ini bukannya kelasnya? Saya agak ketukar soalnya materinya kan sama ya, tapi saya nggak tahu bahasannya nyampe sini nggak sih, intensitas ini? Belum ya, berarti kayak ini punya kelas tetangga nih. Ya,
Anyway, tapi apa namanya teman-teman sepertinya juga udah ngulik ya. Jadi sebenarnya si intensitas itu sendiri itu dia bisa tuh didapetin dari, bentar mana sih soalnya tadi saya copy dulu ke sini deh. Ini ya energi persatuan volume ya. Ini bisa kita dapetin dari definisi intensitas sebetulnya ya. Yang untuk soal ini akan dijelaskan oleh siapa jadinya? Nadia. Ya rival mulu, yang lain dong. Asli, Yuk. Pak. Oh ya boleh rival nunjuk orang, boleh rival nunjuk. Enak nih. Enak. Siapa ya? Nida. Siapa? Karena saya punya sahabat, jadi silakan. Pilih, lu siapa? Pilih siapa? Enggak apa. Haknya rival, lu aja pilih. Ya, gak asik lu. Kalau gitu. Apa ya? Pilih Pak Fatan gitu ya. jangan. Pilih teman kalian. Kata Nara Nida, Pak. Siapa? Nida. Nida. Oke, silakan Nida. Nida Eka Safitri ya. Mari kita lihat. Ya ini udah kok, Nida udah ngerjain kok. Nomor 3 ya. Nah, ini dia nih ada pekerjaannya Nida nomor 3. Udah tumbal. Oke. Ini dia pekerjaannya Nida. Silakan Nida. Gimana nih? Yang ditanya apa nih Nida? Maaf Pak, soalnya punya saya nggak dimasukin karena nggak muat. Hah? Maksudnya? Soal-soal. Iya nggak apa-apa. Nih soalnya Oke. ini. Kan itu kan jelaskan bagaimana energi persatuan volume dari gelombang elektromagnetik dibagi antara medan listrik dan medan magnet. Nah, itu tuh ditulis dulu. Energi persatuan volumenya itu kalau untuk medan listrik itu 1/2 epsilon 0 pangkat 2. Terus yang energi persatuan volume dari magnet itu yang setengah B kuadrat per mu 0. Nah, Nih, kalau ini rumusnya dari mana nih? energi Kenapa energi persatuan volume kayak gini nih rumusnya? Kita tuh kelas terakhir tanggal berapa sih berarti? Minggu lalu ya? Tanggal berapa sih itu minggu lalu berarti? 23 ya? Atau bukan? 27. Oh ini catatannya. Bentar ya, saya coba cek dulu deh. Maksudnya apa saya emang belum pernah bahas ini ya kayaknya? Ini ya langsung ke refleksi kayak gini-gini ya? Oke. Ya jadi tadi siapa? Nida ya? Ya tadi Nida jelasin kalau energi persatuan volume dari medan listrik itu adalah ini ya, sebenarnya ada di catatan juga ya teman-teman ya, di buku nih ada nih energi persatuan volume. Sama Nida tadi dibilang kayak gini nih ekspresinya, setengah epsilon E kuadrat. Oke, jadi ini rumus yang sebetulnya ada penurunannya juga sih. Itu rumus itu didapat dari sini nih, dari energi apa namanya, kita bisa turunkan dari misalkan kita punya kapasitor gitu, yang kita tahu kapasitor kan rumusnya setengah CV kuadrat ya. Ya kan, energi potensial yang tersimpan di dalam kapasitor. Sedangkan karena kapasitansi itu adalah epsilon A per D, nah itu ternyata nanti dia bakal bisa kita hitung seperti ini nih, di mana A dikali D itu adalah volume. Ya. Jadi ini energinya itu bisa kita dapatkan dalam bentuk seperti ini, sehingga energi persatuan volumenya itu akan jadi ya setengah epsilon E kuadrat doang jadinya, karena ini kan faktor pengali volumenya tuh dihilangin jadinya gitu ya. Oke. Ya jadi itu tadi yang teman-teman dijelasin sama Nida ya, ini dapatnya tuh dari situ ya. Dan kemudian dengan cara yang sama kita juga bisa dapetin ekspresi untuk energi persatuan volume untuk si medan magnet kayak gini juga. Oke, lanjut Nida. Habis itu kan di situ ditulis gunakan hubungan S sama dengan C kali B gitu kan. Nah, sebenarnya rumus itu tuh didapetin dari itu tuh hubungan dalam gelombang elektromagnetik di ruang bebas tuh emang berlaku B sama dengan E per C. Kayak gitu, karena di situ dibutihinnya E jadinya diubah Pak bentuknya. Jadi diganti yang B-nya ini ya. Iya, betul. Oke. Terus yang medan magnet itu jadi tinggal dimasukin 1/2 yang rumus yang pertama tadi. Terus yang belakang diganti E kuadrat per C pangkat 2. Oke. Terus akhirnya dapat ya kayak gini ya. Karena C itu nilainya 1 per akar
mu Mu 0 nol, dikali epsilon. epsilon 0. Terus itu diubahkan jadinya biar nggak ada akarnya. Jadi Iya, dipangkatin dikuadratin, ya. jadi bentuk pangkat seperti itu. Ya. Terus tinggal diganti ke rumus yang tadi. Oke. Dimasukin. Jadi nilai yang medan listrik sama medan magnet itu sama 1/2 dikali epsilon 0 pangkat 2. Yang mana sih? Yang itu. Yang ini iya oke. Oh iya sama energinya. Oke. Terus habis itu Terus kan artinya energi terbagi rata antara medan listrik dan medan magnet. Terus intensitas I, energi yang dipindahkan persatuan waktu persatuan luas, intensitas rata-rata gelombangnya itu rumusnya I sama dengan medan magnet E dikali H. oke. Nah, jika itu tuh intensitas Tapi itu kayaknya tuh pendekatannya agak ini deh, pakai ini S terus E cross H ini agak tricky sih sebetulnya. Maksudnya sebenarnya kita bisa dekati juga lebih sederhana Nida pakai definisi dari intensitas itu sendiri aja. Intensitas itu apa tadi nih? Nida bilang intensitas adalah intensitas energi yang dipindahkan persatuan waktu, persatuan luas. Jadi kan energi itu kalau kita tulis berarti kan energi per satuan waktu per satuan luas kayak gitu ya kan? Iya. So mungkin kalau teman-teman lihat di fisika dasar ini adalah daya per satuan luas gitu ya kan? Ya. Nah sedangkan energi tadi itu kan tadi kita udah punya tuh energi tapi per satuan volume ya kan ya? Iya. Nah jadi kalau misalkan kita pengen coba untuk ubah jadi ekspresi energi per satuan volumenya, ini sebetulnya kita bisa modifikasi ininya deh. Ini kita bisa kalikan atasnya dengan let's say X atau D ya. Bawahnya juga dikalikan dengan D. Maka nanti intensitas itu akan ketemu dalam ekspresi E per T dikali D dibagi dengan A dikali D gitu ya kan. Nah, di mana A dikali D itu adalah luas penampang dikali dengan panjang, which is volume jadinya. Nah, makanya jadi dari sini nanti kita bisa bikin dia jadi energi per satuan volume. Nah, sisanya ini kita punya D per T, which is kecepatan ya. Karena D itu kan kayak panjang yang ditempuh per satuan waktu ya. Dan untuk konteks gelombang cahaya, gelombang elektromagnetik, maka ini dia akan jadi C gitu ya. Makanya jadi ini kan energi per satuan volume tadi setengah epsilon 0 E kuadrat ya. Maka intensitasnya itu nanti tinggal ditambahin C aja di sini gitu. Ya mungkin itu akan jadi pendekatan yang lebih lebih mudah gitu kalau kita pakai definisi dari intensitas itu. Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Berarti Ya bisa tapi pakai cara yang itu ya, Pak? ya pakai yang ini aja. Soalnya kan kalau ini pakai cross product segala macam mungkin agak tricky ya. Sebenarnya bisa-bisa juga aja sih karena ini kan juga pakai Z ya yang artinya pakai impedansi juga kan yang kita udah pelajari juga. Tapi hubungan antara nih impedansi sama dengan E kuadrat per Z kan kayak tadi nggak ada diskusi ke sana kan. Ini ada identitas baru yang sebenarnya emang ada nih identitas kayak gini tapi tadi kita belum diskusikan itu yang mestinya artinya kalau emang mau pakai identitasnya harus dijelasin dulu nih ini dari mana gitu ya. Sedangkan kalau pakai definisi intensitas sebagai energi per satuan waktu per satuan luas atau daya per satuan luas gitu ya kan. Nah, itu bisa kita bisa kita turunkan jadi kayak gini. Gitu. Oke, makasih banyak Nida. Boleh kita kasih applause? Meskipun ditunjuk agak kaget juga ya. Oke lah ya. Oke, berarti udah sih semuanya udah kita bahas ya. Kita akan lanjut ke materi kita hari ini, teman-teman. Cuma dari tadi tuh saya karena banyak ngajar, terus jadinya banyak minum. Terus karena banyak minum, jadi kayak saya perlu banyak ke toilet gitu. Jadi mungkin saya minta 3 menit dulu ya, teman-teman. Bentar ya, maaf ya. 3 menit. Kayaknya kita butuh Iya, dompetnya lagi baru ditemuin tadi. Jadi kamu coba bagi, cuman kayak nggak bisa. Iya, kayak aduh gimana prosesnya ya? Tapi dapat kok semua dari cewek itu kalau dia masuk.
Hancur gak sih itu? Ini orang Indian ya? Iya apaan sih kuliah bener. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya, hari ini kita akan membahas topik baru, yaitu tentang tentang deret Fourier series. Tulisannya Fourier, tapi kalau nggak salah dia orang Prancis apa mana gitu, makanya dia dibaca jadinya Fourier. Oke. Pernah dengar nggak tentang Fourier series teman-teman? Sering. Pas kapan tuh dengernya? Fismart. Oh udah ya belajar Fismat ya? Lagi kelasnya sekarang ya? Dengan siapa dosennya? Materinya. Prof Made, oke. Nah, berarti udah ngerti dong ya esensi dari dari Fourier series ya? Kayak gimana? Tadi yang bisa bantu jelasin nggak esensinya gimana? Loh ini dashboardnya kenapa kebuka di situ ya? Bentar ya. Oke. Ada yang bisa bantu jelasin nggak esensi dari si Fourier series itu seperti apa? Gimana nih, Fourier series itu seperti apa esensinya? Gimana? Anda lagi ngeliat catatan Fismatnya? Boleh, it's okay, take your time. Gimana? Ada yang udah dapat? Gimana Fourier series itu apa? Sama aja kayak nemuin angkatan atas. Tadi ada yang ngomong tuh cosinus, sinus, cosinus. Apa gimana? Deret Fourier. Ya, gimana? Fourier series itu apa? Ini berhubung sudah belajar di Fismat, jadi saya rasa sah-sah saja kalau saya bertanya lebih dulu. Apa itu Fourier series, teman-teman? Dia mengurai fungsi kompleks jadi sederhana. Mengurai fungsi kompleks jadi sederhana. Kayak gimana? Seberapa sederhana? Kan ada cos sinus sama sinus. Dia tuh ngambil fungsi ganjil sama genapnya. Fungsi ganjil sama fungsi genapnya. Terus yang disebut fungsi kompleks tuh yang kayak gimana? Yang kamu sebut fungsi sederhana tuh yang kayak gimana? Tadi kan kamu bilang mengubah fungsi kompleks menjadi fungsi sederhana. Gimana tuh coba? Boleh dielaborasikan nggak tuh? Fungsi trigonometri. Fungsi kompleks tuh emang yang kayak gimana sih? Terus fungsi sederhana tuh yang kayak gimana? Kalau fungsi kompleks tuh ada A0, terus ada AN sama BN.
Mm-mm. Contohnya apa sih fungsi kompleks? Fungsi kompleks itu yang ada kosinus sama sinusnya. Kalau fungsi sederhana? Ya. Hahaha. Oke. Itu adalah fungsi kompleksnya kayak gitu. Kalau fungsi sederhananya yang kayak gimana? Jeng-jeng. Gimana? Semuanya terdiam. Ini ada tulisannya udah nih sebenarnya nih. Any periodic function can be written as a sum of sine and cosine waves gitu ya. Jadi artinya semua fungsi periodik itu semua bisa kita hitung sebagai penjumlahan dari gelombang sinus dan kosinus. Nah, jadi mungkin kalau menerjemahkan apa yang tadi dibilang sama siapa namanya? Catherine bilang mengubah fungsi kompleks jadi fungsi sederhana. Sebenarnya yang disebut dengan kompleks di sini adalah fungsi yang menggambarkan gelombang yang kompleks gitu, yang complicated ya. Gelombang yang kompleks tuh yang kayak gimana sih? Gelombang kompleks itu ya yang kayak gini. Kompleks itu ribet lah. Kebayang nggak? Sederhananya kayak misalnya gelombang kita ngomong nih, kan ada gelombangnya kan, gelombang suara ya kan. Nah itu kalau teman-teman lihat naik turunnya gelombangnya itu rada ribet tuh ngeliatnya tuh, complicated tuh. Jadi nature-nya itu apa namanya wave-nya itu dia complicated gitu ya, kompleks gitu. Jelas nggak? Ya sebenarnya bahkan ya hampir semua hal yang ada di alam ini ya sifatnya juga ya complicated gitu ya kan, karena maksudnya kenapa dia bisa kompleks ya karena emang ada ketidakteraturan di dalam ya gelombang yang terjadi kayak gitu ya kan. Nah tapi Fourier punya ide di sini. Kata Fourier, gelombang yang kompleks ini ya bisa kita modelkan. Kita bisa bikin atau nyatakan fungsinya sebagai apa? Penjumlahan dari cos dan sin. Gitu ya. Jadi si Fourier itu bilang bahwa setiap fungsi gelombang atau setiap fungsi yang periodik ya yang berulang gitu ya kan. Yang selama dia ada perulangannya, nah nanti dia bisa kita tuliskan sebagai penjumlahan dari sin sama cosnya gitu ya. Sehingga kalau misalnya dibilang tadi merubah fungsi kompleks jadi fungsi sederhana, sebenarnya justru cos sama sinnya itu adanya di dalam fungsi sederhananya itu tadi gitu. Jadi fungsi sederhana yang dibilang sama Catherine itu sebenarnya lebih ke cara kita untuk menggambarkan fungsi dari suatu periodic functions gitu. Jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Ya. Clear? Oke ya. Nah ini kan yang rada yang rada ya jelimet lah ya kan. Nah sedangkan kayak misalnya tadi saya udah tunjukin pakai Desmos ya. Jadi misalkan di sini kita punya fungsi y sama dengan sin x. Ini kan dia bentuknya simplified ya. Oke. Oh bentar, belum kelihatan ya Desmosnya. Wait. Ini dia, kalau kita punya y sama dengan sin x, ini dia bentuknya simply kayak gini kan ya, oke? Kalau misalnya kita punya y sama dengan cos 2x misalnya, dia jadi gelombang kayak gini, ya kan? Nah sekarang kalau misalkan kita tulis dia sebagai penjumlahan dari sin x sama cos 2x, maka nanti dia bisa ngebentuk gelombang yang warna hijau tuh, ya kan? Nah kelihatan kan nih teman-teman? Jadi setiap penjumlahan sin dan cos ini bisa aja bikin gelombang yang lebih keriting gitu. Lebih kompleks ya. Oke.
Bisa nggak dibikin lebih kompleks lagi? Bisa aja, tambahin aja lagi. Misalnya mau apa? Sin 3x gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Tambahin berapa lagi misalnya? Cos 4x gitu. Kayak gitu misalnya. Jelas nggak sampai sini? Jadi artinya ya nanti kita akan belajar nih tentang gimana nih rules-nya untuk membuat si persamaan dari gelombang yang sifatnya complicated ini. Gitu ya. Cuma intinya adalah tadi ya, Fourier bilang bahwa sekompleks apapun gelombangnya selama dia periodik ya, dia berulang pada interval tertentu, maka kita bisa menyatakan dia sebagai sum of atau penjumlahan dari sin and cosine. Gitu intinya teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya, oke. Nah, contoh yang lebih ribet lagi ya, misalnya tadi kan kalau misalnya kita lihat itu kan dia bentuknya ini apa namanya, bakal jadi kayak ada wavy-nya ya, ada naik turunnya ya kan, ya, dan dia tentu akan kelihatan kayak rada geradagan lah gitu ya kan. Nah sedangkan di definisi si Fourier ini dia bilang katanya any periodic functions kan ya, artinya selama fungsinya berulang dia bisa nih kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan dari sin dan cos ya kan, gitu ya. Nah ini ada satu fungsi yang atau mungkin gelombang yang sifatnya cukup unik nih, yaitu gelombang kotak. Mungkin di kelas Pamade juga udah belajar belum sih tentang gelombang kotak? Belajar nggak? Pernah lihat nggak gelombang kayak gini? Jadi gelombang itu bisa aja bentuknya kotak kayak gitu teman-teman ya, nggak ada lengkungan-lengkungannya ya. Oke? Ya. Nah gelombang kotak seperti ini pun katanya si Fourier itu juga bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dari sin sama cos ya kan? Nah tapi sekarang teman-teman kebayang gak nih, mungkin gak sih kalau kita jumlah-jumlahin dia bakal jadi lempeng kayak begini? Mungkin gak kira-kira teman-teman? Mungkin. Gimana tuh caranya supaya dia jadi kayak gini? Padahal kan sin sama cos udah jelas naik turun kan? Ya ternyata betul. Kenapa? Nah tapi habis itu di sini kan kita juga pengen supaya ketika dia ada negatifnya nih. Udah gitu juga kita nggak pakai quadratic sih ya, ini emang literally cuma sin tambah cos aja gitu, ya kan? Ya. Nah jadi nanti kita akan belajar sih tentang bagaimana cara mendapatkan persamaan dari gelombang kotak kayak gini ya. Nah tapi kita mungkin langsung aja. Ya jadi nanti secara umum tuh nanti akan bisa kita nyatakan seperti ini nih ya. Jadi fungsi periodic function apapun ya, itu bisa nih kita nyatakan sebagai penjumlahan dari gelombang sin dan juga gelombang cos ya, dengan amplitudo dan frekuensi tertentu kayak gitu ya. Nah sekarang saya akan kasih contoh langsung nih di gelombang kotak ini, katanya ya nanti kita coba aja ya. Itu bisa nih dimodelkan dengan persamaan seperti ini ya. Nah sekarang mari kita coba ya. Bentar, ini Desmosnya belum kelihatan lagi ya. Sekarang Desmosnya kelihatan nggak? Oke. Kalau kita coba untuk ikutin yang tadi dibilang, mana tadi? Bentar. Ini Desmosnya, ini OneNote-nya. Oke, masih kelihatan ya itu ya? Oke. Jadi sekarang kalau misalkan kita pakai di sini kan ini ada ketinggiannya H ya. Misalnya kita pakai H-nya 1 ya. Jadi kalau misalnya kita tulisin dulu nih 4 per pi. Terus kita taruh satu fungsi dulu nih sin x ya. Maka tentu dia akan jadi gelombang yang masih wavy ya. Masih ada lengkungan-lengkungannya nih, masih ada puncak lembahnya ya kan. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat, kalau kita tambahkan dengan suku keduanya yaitu sepertiga sin 3x. Nah, ternyata dia mulai patah tuh kayak gitu ya kan. Kebayang nggak? Ya. Ini bisa teman-teman bayangin sebagai ini karena tekniknya ini penjumlahan dari fungsi sinus gitu ya kan. Kalau kita tambahkan lagi dengan suku ketiganya yaitu 1/5 sin 5x. Nah, itu ya kelihatan ya, dia udah mulai agak ngotak tuh ya kan. Ditambahin lagi dengan suku keempatnya 1/7 sin 7x. Nah, dia makin lama semakin kelihatan tuh bentuknya ke arah gelombang kotak. Kebayang ya? Tambahin berapa lagi nih biar dia makin kotak? 1/9 sin
9x. Ya kan? Tambahin berapa lagi biar makin kotak? 11 Tambahin berapa lagi biar makin kotak? per 13. Tambahin berapa lagi biar makin kotak? Tuh ya. Jadi semakin banyak dia ditambah-tambahin, itu dia bakal semakin makin kotak tuh ya kan. Jelas nggak sampai sini nih? Ya makanya jadi ini tuh kita bisa nyatakan juga akhirnya sebagai penjumlahan tahingga gitu ya. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan sebanyak tahingga banyaknya, maka nanti dia bisa nih untuk memodelkan ya tadi kurva yang kompleks tadi, kurva kotak tadi tuh teman-teman ya. Nah, makanya jadi di sini tuh kalau teman-teman lihat nih representasi ini kayak gini ya. Ada sigma n sama dengan 1 sampai tahingga. Jadi di sini nunjukin bahwa ya untuk mendapatkan apa tuh tadi namanya si kurva tadi itu kita bisa coba untuk ya extend aja sampai tahingga banyaknya kayak gitu. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Nah yang akan kita pelajari hari ini adalah kita akan coba untuk pelajari bagaimana cara untuk mendevelop persamaan ini. Ini kan barusan given aja ya kan ya. Nah dari mana nih taunya persamaannya kayak begini? Nah ini ada tekniknya nanti teman-teman ya. Yang overall tekniknya itu artinya nanti ya kita lebih ke ngelihat gimana cara untuk ngitung AN sama BN ini sih. Kunciannya tuh nanti di AN sama BN-nya. Oke. Dan juga A0 ya tentunya. Gitu. Dah sampai sini dulu deh. Jelas nggak nih teman-teman dengan apa objectives-nya dulu nih. Jadi kenapa kita mempelajari Fourier series ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata banyak sekali fenomena real world ya kayak tadi misalnya orang ngomong AC power gitu ya kan. AC power tuh tegangan listrik gitu ya kan. Atau bahkan getaran, sinyal radio dan seterusnya. Itu sinyalnya dia complicated ya. Nah, sekalipun complicated ternyata kita bisa build them, kita bisa ngebangun, kita bisa bikin dia dalam bentuk yang lebih sederhana. Apa yang sederhana? Yang sederhana ya fungsi sin sama cos-nya gitu. Meskipun pada akhirnya kita akan menjumlahkan banyak sin dan cos, tapi pada prinsipnya sin dan cos sendiri adalah fungsi yang sederhana, ya kan? Sin cos ya tinggal naik turun doang, ya kan? Jelas nggak? Nanti tinggal karakteristiknya ditentukan oleh amplitudo sama frekuensi kan ya. Amplitudo itu ngegambarin kayak seberapa tinggi atau rendahnya dia, sedangkan frekuensi itu ngegambarin seberapa rapat atau renggangnya dia. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya, gitu. Jadi dari sini nanti inilah yang akan kita pelajari. Kita akan coba pelajari bagaimana cara untuk membangun suatu fungsi menyatakan Fourier series dari suatu fungsi gitu teman-teman. Oke? Dan ya tadi benar-benar any ya, literally any periodic functions kita bisa bikin pakai Fourier series, bahkan untuk bentuknya yang kotak kayak gini yang kelihatannya agak susah untuk di-achieve dengan sine function gitu, tapi ternyata dengan menjumlahkan dia sebanyak tahingga kali itu nanti kita bisa aja nih dapetin bentuk yang menyerupai kayak gini. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman? Udah ya? Oke, nah kita akan masuk ke diskusinya ya. Jadi untuk si periodic functions, anyway topik ini nanti kalau teman-teman mau pelajari juga secara mandiri ini ada di buku juga sih sebetulnya. Di buku itu ada di topik 10 kalau teman-teman lihat ya di yang paint-nya. Ini kan cahayanya nyala begitu. Lagi recording atau apa? Nggak kelihatan ya? Depan aja sini Rio. Oke ya. Jadi ini dia kita bisa apa namanya? Nanti teman-teman bisa cek tuh ya di chapter 10 yang di buku yang paint. Oke. Nah, jadi tadi ya, si periodic functions itu sendiri apa? Periodic functions itu adalah fungsi yang berulang setiap periodenya gitu ya. Sehingga kalau kita punya fx, itu nanti nilainya akan sama dengan fx plus t. Ngerti nggak nih maksudnya nih? Ngerti nggak maksudnya? Contohnya mungkin kayak gini deh. Misalnya kita punya fungsi sinusoidal aja. Fungsi sinusoidal itu kan dia kayak gini ya bentuknya. Kalau periode dari fungsi sinusoidal, aduh, kenapa gambarnya beli? Kalau periode dari fungsi sinusoidal itu berapa teman-teman? Ada yang tahu? Berapa periode dari fungsi sinusoidal? Atau period itu sendiri apa deh? Period itu apa sih? Betul, waktu yang dibutuhkan untuk satu
gelombang. Itu kalau konteksnya waktu ya. Cuma kalau misalkan kita pakai Y sama X kayak gini, berarti periode itu adalah panjang dari si gelombang tersebut kayak gitu ya kan. Ketika dia berulang gitu ya. Jadi kan emang karakteristik dari periodic function ya dia repeating gitu ya. Dia polanya berulang. Teman-teman bisa lihat perulangan pola di sini. Di mana dia berulang? Di 2pi betul ya kan. Di sini kan ya. Segini tuh 2pi nih teman-teman. Kalau untuk sinusoidal function ya. Ya sama dengan sin x. Ini kelihatan nggak sih? Aduh tulisan saya kenapa jadi jelek? Kelihatan ya? Ya jadi di sini periodnya adalah 2pi gitu ya kan. Dan di setiap 2pi dia berulang gitu ya kan. Nah, maka kalau misalkan kita punya misalnya x sama dengan let's say pi per 2 ya. Pi per 2 itu kan berarti adanya di mana tuh? Di sini ya, pi per 2 ya kan. Nah, maka berdasarkan ini kalau dia fx sama dengan fx plus t, maka f dari pi per 2 itu harusnya sama dengan f dari pi per 2 tambah 2pi ya kan. Berapa tuh pi per 2 tambah 2pi? 5pi per 2 ya kan ya. Di mana tuh 5pi per 2? Di gelombang sebelahnya ya kan. Jadi 5pi per 2 tuh adanya di sini ya kan. Di puncak juga. Karena ya tinggal kita tambahin pi per 2 kan dari si 2pi. Jelas nggak sampai sini? Nah, inilah dia definisi formal ya dari fungsi periode. Jadi setiap kita tambahin dengan 2pi ya dia nanti nilainya akan sama tuh dengan ketika kita nggak tambahin gitu. Jelas nggak sampai sini? Ya, oke. Ini dia nilainya sama di sini. Nah, makanya inilah definisi formal dari fungsi periodik. Oke. Dan kemudian periode dari suatu fungsi ya macam-macam ya. Tapi untuk yang paling basic sin sama cos, periodenya kita udah tahu itu 2pi ya kan. Ya. Nah, terus habis itu contoh lainnya apa lagi? Ya ada juga kayak misalnya square waves kayak tadi ya kan. Yang dia tentu juga punya periode ya kan. Karena di sini kan kita lihat perulangan ya kan. Berapa periodenya? Ya tergantung kita mau bikin berapa. Misalnya kita bikin kayak gini, ini 1, 2, 3, 4. Berarti kalau kayak gini berarti periodenya berapa teman-teman? 2 ya kan? Karena di setiap 2 unit dia berulang. Oke? Jadi di sini periodnya 2. Oke? Jelas sampai sini? Clear? Udah ya, ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Gampang ya, masih ya? Oke, bentar dulu deh. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, sekarang si tadi ya Fourier series ini itu nanti bisa kita rumuskan secara umum kayak begini ya. Ini ada penurunannya juga tapi nantilah kita langsung ke aplikasinya aja ya teman-teman ya. Cara untuk mendapatkan atau memodelkan suatu fungsi dengan menggunakan persamaan Fourier kayak gini ya. Nah, dari sini nanti kita akan lihat esensi dari persamaan Fourier itu ada di pertama di koefisien dari si cos-nya ya, yaitu si an-nya ini ya. Dan kemudian yang kedua ada koefisien dari si bn-nya. Oke, koefisien dari si sin-nya yaitu si bn. Oh, sama satu lagi itu si a0-nya. Itu adalah konstan termnya. Oke. Gitu. Udah jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, terus kemudian nanti kemudian habis itu tadi teman-teman juga bisa lihat ya ini ekspresinya itu dinyatakan dalam notasi sigma ya. Teman-teman bisa baca ya notasi sigma ya. Artinya apa sih notasi sigma? Penjumlahan gitu ya kan. Jadi artinya kalau kita expand nih, ekspresi ini tanpa notasi sigma, maka kita akan bisa menjumlahkan mulai dari n sama dengan 1 ya. Jadi kita akan punya A1 cos X ditambah A2 cos 2X tambah A3 cos 3X tambah berapa lagi? Seterusnya A4, 5, 6, 7 sampai tak hingga. Udah di cos aja? Enggak. Di sini kita juga punya Bn sin, berarti artinya nanti akan ada B1 sin X tambah B2 sin 2X dst dan seterusnya. Gitu. Dah, jelas sampai sini? Clear lah ya, nggak ada masalah ya dengan notasi sigma ya. Udah belajar di Vismat, di kalkulus juga seharusnya udah ya. Ini adalah daerah tak hingga nih masuknya ya kan. Oke.
Nah, terus kemudian ada istilah khusus ya, di mana ketika n sama dengan 1, ini seringkali disebut sebagai fundamental frekuensi ya. Oke, jadi ketika A1 cos X itu digambarkan sebagai fundamental frekuensi, sedangkan kalau n-nya 2 dan seterusnya itu disebut sebagai higher harmonics gitu ya. Oke. Udah deh, kayak gini nanti kita akan bisa lihat ketika kita terapkan pada gelombang kotak, itu nanti ternyata bisa kita modelkan dengan persamaan seperti ini. Oke. Nah sekarang, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita coba untuk pelajari bagaimana cara untuk membuat persamaan ini. Nah jadi tadi, seperti yang saya sebutkan, kuncinya itu ada di A0, AN, sama BN. Nah ini ada penurunannya sebetulnya, tapi untuk perkuliahan kita, ini teman-teman cukup hafalin aja rumusnya ya. Apa rumusnya? Rumusnya adalah ini. Jadi A0 itu bisa kita dapatkan dengan 1 per Pi integral 2Pi0 fx dx. Oke. Sedangkan kalau untuk AN dia kayak begini, untuk BN dia kayak gini. Ya gampang ya, gini gitu doang ya. Anyway, ini khusus sih sebenarnya, ini khusus untuk fungsi yang memiliki periode 2pi ya. Kalau periodenya berbeda, mungkin nanti integrasinya akan sedikit berbeda lagi, faktor pengalihnya juga berbeda, tapi untuk sementara kita pakai ini dulu ya, untuk kasus yang dari 0 sampai untuk yang periodenya 2pi. Gitu. Oke? Udah ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memodelkan persamaan untuk square wave nih. Square wave itu apa? Gelombang kotak ya kan. Gelombang kotak tuh kalau misalkan kita nyatakan dalam sebagai fungsi apa istilah ini? Fungsi piecewise, fungsi pecahan ya. Nah, ini kita bisa pecah seperti ini teman-teman nih. Ya. Ngerti nggak nih cara bacanya gimana? Ngerti nggak cara baca gimana nih? Atau mengimajinasikan atau menggambarkan fx sama dengan h, 0 kurang dari x kurang dari pi, terus minus h pi kurang dari x kurang dari 2pi. Ngerti nggak teman-teman? Ini maksudnya apa? Kalau misalkan jarak x-nya itu dari 0 sampai pi, ntar dia nilai y-nya itu nilai h. Benar. Setelah pi yang 2pi, nilainya min h. Nice, benar banget. Itu dia teman-teman ya. Bisa dipahami? Ya jadi ini tuh dia menggambarkan ya nilai y ya. Jadi yang fx sama dengan y kan kita bisa modelkan sebagai fx sama dengan y gitu ya. Nah sehingga kalau kita gambarkan secara grafis, maka fx sama dengan h itu menunjukkan bahwa nilai y-nya adalah h, ya kan? Jelas nggak? Nah tapi nggak seluruhnya h, karena di sini dia dikasih interval khusus nih ya. Jadi spesifik interval dia 0x pi. Artinya dari 0 sampai pi, y-nya itu adalah h. Jadi kalau misalkan ini kita punya 0, ini kita punya pi, ini 2pi, ini 3pi, dan seterusnya, maka di sini kita bisa gambarkan untuk yang pertama, ini kita bisa gambarkan kayak gini. Jelas nggak sampai sini nih? Oke. Nah sedangkan dari pi ke 2pi nilainya negatif h, berarti kayak gini. Oke. Nah yaudah, intinya kan ini adalah grafik kotak ya kan yang kita punya, ya kan, yang kita visualisasikan sebelumnya ya. Ini adalah fungsi untuk grafik kotak yang digambarkan dengan piecewise function atau fungsi apa istilahnya, fungsi putus ya, apa ya, fungsi discontinue lah, fungsi discontinue. Jadi dia tidak terhubung langsung gitu ya, dia dipisahkan pada interval tertentu. Gitu. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya, jadi ini fungsi discontinue. Nah, sekarang objektif kita adalah kita ingin menggambarkan fungsi ini dalam bentuk bla 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 sin bla 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 cos alias bentuk Fourier. Oke? Gitu ya. Yang ujungnya sih teman-teman udah tahu ya, ujungnya dia harusnya akan jadi seperti ini nih persamaannya atau fungsinya. Nah, balik lagi pertanyaannya adalah gimana caranya ya? Oke. Nah, caranya kita bisa pakai perumusan ini nih, ya kan? Dimana di sini kita akan menerapkan integral, ya. Kita akan mengintegrasikan si fungsinya terhadap dx dari 0 sampai 2pi untuk mencari si a0-nya, oke?
Nah, berarti sekarang kalau kita mau coba cari A0-nya jadi berapa nih? Tadi kita punya fungsinya kayak gini ya kan? Anyway, sebelum kita lanjut, boleh teman-teman bantu untuk catat dulu rumus ini karena nanti rumus ini akan terus kita pakai. Jadi dicatat dulu. Atau saya taruh sini aja kecil ya. Oke. Udah ya. Kayak gini ya rumusnya ya teman-teman nih. Nah, sekarang mari kita coba untuk cari si konstan termnya ya, si A0-nya ya. A0 rumusnya adalah seperti integral 0 sampai 2pi fx dx. Nah, sekarang untuk integral dari fx dx, nah ini kita bisa lihat ini ada masalah di sini karena kalau kita mau integralkan dari 0 sampai 2pi, artinya kita mau cari area dari sini sampai sini, ya kan? Iya enggak? Yang ternyata yang satu dia di atas sumbu X, yang satunya lagi di bawah sumbu X. Nah, pada kasus ini artinya kita harus pecahin, ya. Karena integrasi nggak bisa kita lakukan langsung pada fungsi yang sifatnya discontinuous seperti ini, ya. Maka kita bisa pecahkan dengan mengintegrasikan 0 sampai pi. dari 0 sampai pi untuk si fx-nya ini, ya kan? Yaitu fungsinya pasti di sini h kan ya, dx. Oke. Lalu kemudian kita tambahkan dengan, nah, integral dari Pi sampai 2 pi. 0 sampai 2 pi, ya kan? Pi sampai 2 pi, betul. Oke. Nah, cuma sekarang di sini karena kita udah melihat dengan jelas bahwa dia ada di bawahnya kan, berarti artinya kan kita tahu nih kalau kita langsung integralkan hasilnya akan jadi negatif tuh, ya kan? Makanya jadi supaya dia jadi positif ini dia harus kita kasih minus di sininya ya. Jadi minus dari negatif h dx gitu. Nah, ini desmosnya nggak kelihatan. Dah kayak gitu dulu deh. Jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Kalau ada yang mau tanya silakan. Udah aman semua? Belum? Ya. Min H jadinya X maksudnya? Integralin. Sorry, gimana? Ha-ha. Min H-nya turun. Gimana maksudnya tuh turun? Hah? Gitu gimana? Gimana? Bingung. Jadi turun apa turun? Gimana turun apa? Gak apa-apa. Ada H, betul. Min H-nya gimana? Itu jarak dari 0 sampai pi kan nilainya h yang di atas tuh garisnya. Dari pi, ini dari pi sampai 2 pi. 2 pi min h. Sabar aja Pak, sabar. Kesel banget ya. Namanya orang nanya ya galak banget ya. Ya, udah jelas belum? Jadi maksudnya di sini tuh min h ini adalah apa namanya fungsi ketika intervalnya dari pi sampai 2 pi gitu. Oke? Mungkin gini deh kalau misalkan kita tulis apa namanya secara perlahan ya. Kita punya fungsi discontinue. Ketika kita ingin mengintegralkan fungsi discontinue, maka integrasinya nggak boleh sekaligus. Ya. Di sini kan kita mau mengintegralkan 0 sampai 2pi nih. Ya kan? Dan ternyata dari 0 sampai 2pi dia sifatnya discontinue nih, ya kan? Karena dia discontinue makanya kita harus pecahin dulu. Ya. Gimana cara mecahinnya? Ya udah pecahin dari 0 sampai pi fx dx. Ya kan? Ditambah dengan integral dari pi sampai 2pi fx dx gitu. Udah jelas nggak sampai sini? Nah, tapi ada tapinya nih di sini. Tapinya apa? Tapinya adalah gini. Teman-teman ingat gak sih esensi dari integrasi itu adalah mencari luas area di bawah kurva, ya kan? Sedangkan
kalau kita punya integral dari 0 sampai 2pi ya, fx dx itu artinya kita harusnya mendapatkan area yang nilainya positif gitu. Karena memang area itu seharusnya nilainya positif ya kan. Ya. Nah, sedangkan untuk bagian yang part keduanya ya kan, ini dia Kali itu. negatif karena dia ada di bawah kurva, sehingga bawah sumbu x ya. Makanya supaya dia jadi positif, ini instead of ditambah, ini dia mungkin notasinya formal lagi nih, tambah dengan negatif dari gitu. Makanya ini dia jadinya minusnya ada di sini gitu. Jelas ya teman-teman di sini kenapa dia harus minus? Oke. Supaya dia nanti pas ditambahin jadi area yang totally positif gitu. Oke, clear? Udah ya? Nah, selanjutnya apa lagi nih? Nah, baru nih kita bisa masukin kan fungsinya, ya enggak? Fungsinya apa nih tadi kita punya? Sorry, bentar loh teman-teman. Sorry, bentar ya, bentar. Coba udah update apa enggak sih? Oke. Sama update ke gua udah belum. Ya. Mana lagi? Ini nanti kalau misalkan kita Hampir setahun. evaluasi, ini dia akan menjadi seperti, nah ini adalah integral dari 0 sampai pi h dx dikurang dengan, nah ini integral dari pi sampai 2pi ya kan. Nah ini negatif h dx ya kan. Oke. Nah ternyata nanti dia bakal jadi seperti 2 per. Nah ini dia akan jadi, ini kan integral dari hx dx, apa integral dari h dx ya, tentu dia akan jadi hx ya, dari 0 sampai pi. Nah terus kemudian ini dia akan jadi dijumlahkan ya, dijumlahkan dengan berapa lagi tuh? Sama. Ya jadinya hx juga ya, dari pi sampai 2pi. Oke. Nah terus habis itu berarti ini kan tinggal kita hitung ya kan, jadi berapa nih? Seperpi. Terus habis itu di sini kita punya, ini berarti kan kita masukin ya h pi dikurang dengan h dikali 0, berarti ya tinggal h pi aja. Ditambah dengan, nah ini kita masukin dengan 2pi ke dalam x nya jadinya 2h pi dikurang dengan h pi. Nah jadinya dia nanti akan jadi h pi dikurang h pi nya hilang, tinggal 2h pi dibagi pi jadinya 2h kayak gitu. Nah jelas nggak nih sampai sini nih teman-teman? Oke. Sebentar ya teman, kayaknya saya ada missing sesuatu deh. Wait ya. fh 0 minus h integral dari an-nya itu, bn-nya itu Itu kita mencari dulu di sini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Itu untuk si A0-nya ya kan. Nah, berikutnya apa lagi nih yang kita perlu kerjakan? Kita perlu untuk evaluasi si AN-nya ya kan. Yang mana AN tadi rumusnya adalah kayak gini kan ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba untuk tuliskan berdasarkan persamaan yang tadi kita punya di sini. Again, di sini kita perlu untuk pisahkan lagi ya, teman-teman ya. Oke. Sehingga nanti kalau misalkan kita pisahkan ya. Bentar, kayaknya tadi saya ada salah deh di sini. Bener deh, ternyata saya salah. Jadi di sini tuh kita sebetulnya harusnya tuh tetap tulis pakai positif sih di sini nih, teman-teman. Jadi ketika kita tuliskan dengan positif, ini tuh dia nanti akan saling meniadakan malahan nih. Jadi ini nanti akan jadi dikurangin ya kan. Dan kemudian pas dia nanti kita, bentar, ini kan dia jadi positif. Berarti ini dia akan jadi plus. Terus ini negatif hx ya kan. Nah, terus habis itu ya, terus habis itu di sini nanti akan jadi h pi. Terus habis itu di sini nanti kita akan punya plus, kemudian di sini ada negatif 2h pi ditambah dengan h pi kayak gitu. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya ternyata ini dia jadi 0 nih malahan, teman-teman. Ya. Oke, jadi dari yang tadi ya teman-teman, ini tinggal kita langsung jumlahkan aja langsung kayak gini. Enggak, karena maksudnya di sini aslinya kan kita
anggap dia sebagai fungsi aja gitu secara umum ya kan. Yang ternyata kalau emang dia posisinya ada di bawah, dia nanti akan jadi seperti ini integrasinya. Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini dulu? Oke? Udah ya. Nah sekarang kita lakukan hal yang sama nih untuk si AN-nya ya kan. Dimana AN ini fungsi kan kayak gini nih ya kan. Ya. Berarti kalau misalkan kita integralkan untuk yang yang dari 0 sampai 2pi untuk fx cos nx dx untuk dapetin si AN-nya ya. Nah, ini nanti teman-teman bakal bisa lihat di sini kita butuh untuk mengintegralkan fx lagi kan ya. Yang mana tadi kita tahu fx itu adalah fungsi discontinue ya kan. Yang artinya again kita harus pisahkan lagi berarti ya. Kita akan pisahkan dengan mengintegralkan dia dari 0 sampai pi dulu fx cos nx dx. Kemudian kita tambah dengan integral dari pi sampai 2pi. Oke? Fx cos nx dx. Ini bagian AN ya? Nah, jelas nggak sampai sini dulu? Kecil banget nggak sih tulisannya? Kelihatan kan ya? Mudah-mudahan nih. Oke. Nah, berikutnya apa lagi nih? Ya udah sama kayak tadi sih. Ini tinggal kita masukin aja kan nilainya. Ini seperti integral dari 0 sampai pi dari fx. Fx-nya apa nih dari 0 sampai pi? Fx-nya adalah h. Jadi ini h cos nx. Ya kan dx. Ini kita belum mengintegralin ya, cuma ngeganti doang. Nah, ditambah dengan integral dari pi sampai 2pi. Nah, ini fx-nya apa nih? Minus h, ya kan? Minus h cos nx dx. Gitu ya. AN apa 0? Jelas gak? Lanjut nih, jadi apa nih? Seperti nah, integral dari h cos itu apa? H cos nx. Sin. Integral dari cos, ini kan h-nya itu kan kita bisa keluarkan dari faktor integrasi ya, karena dia kan koefisien aja kan technically, dia bukan fungsi x kan. Jadi dia akan jadi h sin nx kemudian per n gitu teman-teman. N apa? Oh iya N ya. Kenapa? Dari mana nih? Dari 0 sampai pi. Coba dicerna dulu nih teman-teman. Bisa dipahami nggak? Kan integral dari cos itu sin ya. Nah tapi di sini sinnya cosnya itu dia ada faktor pengalihnya di dalamnya kan. Ini mirip kayak aturan rantai dalam turunan tapi dibalik. Kan kalau teman-teman ingat turunan dari sin nx itu cos nx dikali n gitu ya. Makanya kalau kita mau naikin berarti dia harus dibagi bukan dikali gitu. Makanya ini pas kita nurunin nih, pas kita integralkan si cos dia akan menjadi sin, tapi nanti ada pembaginya, ada pembagi n-nya di sini. Oke? Udah? Lanjut, masih panjang perjalanannya. Lalu berikutnya ada apa lagi nih? Berikutnya di sini kita punya plus. Ini mungkin ya udah ya nggak apa-apa. Minus aja deh ya. Ini kan karena di sini minusnya bisa kita keluarin nih. Ini hasil integrasinya sebenarnya juga sama ya. Jadinya h sin nx per n dari dari pi sampai 2pi. Udah gitu ya. Oke? Nah, terus jadi apa lagi nih? Ini dia bakal jadi ya udah kalau misalnya kita masukin kan ya, berarti nanti akan jadi seperti terus habis itu di sini kita akan punya h sin n pi. Nulis n sama pi mirip ya. Gimana ya biar beda? N pi per n dikurang dengan mungkin h per n-nya kita keluarin aja ya. Di sini kan h per n. Terus habis itu sin n pi minus sin 0. Oke. Kemudian dikurang lagi dengan h per n lagi. Terus sekarang di sini kita punya sin 2pi n. Terus habis itu dikurang dengan sin pn. Gitu. Sin np apa pn? Sin np lah. Gitu ya. Dah lumayan.
Dikit lagi teman-teman, mudah-mudahan bisa bertahan. Nah ini teman-teman bisa lihat H per N ini kita bisa faktorkan ya, keluar jadi H per NP. Nah terus kemudian di sini juga, nih teman-teman bisa lihat sin NP-nya itu akan dikurangi dengan, berkurang atau justru bertambah ya? Bertambah ya. Bertambah amin. Jadi 2 sin NP ya kan? 2 sin NP. Sedangkan sin 0 berapa? Sin 0 0. 0. Kalau sin 2pn berapa? Sin 2 pi n 2 pi 0 kali n 0 juga. Betul ya. Jadi sin 2pn itu pasti 0 ya kan? Iya. Karena kita tahu sin 2pi, sin 4pi, sin 6pi, sin 8pi semuanya 0. Ya kan bisa diingat ya itu ya. Nah yaudah berarti yang tersisa tinggal ini nih. AN sama dengan H per NP dikali dengan 2 sin NP ya. Atau AN sama dengan 2H sin NP per NP. Dah gitu. Udah jelas nggak nih teman-teman sampai sini nih? Bentar, ini dia jadinya dikurang apa ditambah sih? Wait ya teman-teman, kayaknya kita ada yang salah deh dikit. Ini kan integral dari Pi sampai, ini kan integral dari H cos n x dx. Terus habis itu dikurang dengan H cos n x dx. Integral dari 0 sampai Pi, terus integral dari 2Pi sampai Pi. Dari Pi sampai 2Pi. Oh. Kenapa tuh? Kayak ada bagiannya ini sih teman-teman. Yang sebenarnya ini bisa disimplifikasi ternyata. Saya baru ngeh ini tuh di sini kita mengintegralkan cos dari 0 sampai pi ya ternyata. Oke, mohon maaf sebelumnya. Kita harus menghilangkan bagian ini karena, tapi tenang, ini akan jadi lebih mudah. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat bahwa ini kan H itu kan konstan tadi ya. Kita bisa keluarin nih dari integrasi. Jadi tinggal integral dari cos nx dx, ya kan? Dari 0 sampai pi, ya kan? Nah, yang ini juga, ini berarti kan dikurang juga kan ya? H, terus habis itu integral 0 sampai, pi sampai 2pi ya. Dari cos nx dx. Dah, gitu ya kan? Udah jelas nggak sampai sini? Nah, sekarang teman-teman ingat nggak sih grafik cos itu kayak gimana? Pi. Kayak huruf V ya kan? Ya. Nah sekarang teman-teman bayangin deh, kalau kita integralkan fungsi cos, itu artinya kita ingin mencari area kan ya? Ini kita tambahkan nih ya kan? Nah sedangkan kalau ini teman-teman lihat nih areanya sama apa beda nih? Sama simetris. Sama, tapi bedanya yang satu ini positif, yang satu negatif. Sehingga kalau kita integralkan areanya dari 0 sampai pi, dia seharusnya jadi Positif. positif tambah negatif, jadinya 0 untuk area yang sama kan ya. Oke. Nah, maka artinya dari sini ternyata simplifikasinya ini seharusnya sudah bisa kita lakukan di sini nih karena ini itu haruslah 0. Jelas nggak? Dari integrasi area ini. Oke. Jelas nggak sampai sini nih? Ya. Seharusnya kalau kita hitung tadi dengan cara manual pun juga harusnya sih hasilnya 0 juga sih. Cuma kayak tadi kita mungkin ada salah di bagian integrasinya dari dikit. Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Ini tuh 0 jadinya. Nggak apa-apa kalau dia masih bingung boleh bilang lambaikan tangan ke kamera. Ini kameranya. Sin pi. Oh ada yang nggak ngerti bingung ya gimana? Bingung di bagian apa tuh? Ya silakan. Mikrofonnya mana ya tadi? Di bagian apa? Nggak apa-apa, tolong disampaikan aja. Bukan salah kalian kalau nggak ngerti, salah saya yang ngejelasinnya nggak bener. Jadi gimana? Bagian mana yang kurang dimengerti? Boleh disampaikan aja. Ya. Gimana caranya
jadi 0. Bagus banget pertanyaannya. Oke, jadi di sini kita mengintegralkan cos, ya kan? Fungsi cos, ya kan? Dan kemudian kita bisa recall lagi, integral itu esensinya adalah mencari area di bawah kurva, ya kan? Iya. Ya. Nah, sedangkan di sini integrasi yang akan kita lakukan adalah integrasi dari cos pada 0 sampai pi. Pada interval 0 sampai pi. 0 tuh di mana? Di sini pada grafik cos. Pi di mana? Di sini. Artinya area yang mau kita evaluasi adalah area ini dan area ini tuh. Yang ternyata areanya kalau kita dari bentuknya juga kelihatan kan sama. Ya kan? Tapi bedanya yang ini positif, yang ini negatif. Yang kalau dijumlah jadinya, makanya integral di bagian ini itu akan jadi 0 gitu. Nah, sampingnya di mana? Oke? Karena sin pi 0, sin 2 pi tetap 0. Udah bisa dipahami nggak sampai sini? Ya. Cos nx. Integral cos itu apa sih emang? Sin kan ya, bener ya? Sin. Sin pi itu 0 kan? Sin 0 juga 0 ya. Lah iya, tadi harusnya sin np kan ya kita dapat. Sin np juga sebenarnya 0 kan, karena sin kelipatan pi juga 0 kan tadi. Ya, jadi ini 0 nih. Mungkin atau kalau misalnya teman-teman bingung, secara matematis pun juga kita bisa evaluasi nih ya. Jadi kalau misalkan kita evaluasi secara matematis, ini sama kayak tadi cara hitungnya. Dia bakal jadi sin nx per n. Ya kan? Dari 0 sampai pi. Artinya dia bakal jadi sin pn per n dikurang sin 0 per n. Ya udah jadinya ya sin 0 aja ya kan. Oke. Nah, ini berapa? Sin 0 berapa? 0. 0. Ini berapa? 0 juga. 0 juga. Iya, karena sin pi, Pak. Karena sin pi. Iya. Pokoknya sin pi, sin 2pi, sin 4pi itu 0 semua. Udah. Betul. Sin pi, sin 2pi, sin 3pi, sin 4pi, sin 5pi, sin 6pi, sin kelipatan pi. Kecuali sin pi per 2 baru nilainya ada Betul. Berapa sin pi per 2? 1. Tuh. Jelas gak, teman-teman? Ya. Gitu, makanya jadi di sini tuh 0 nih harusnya. Ya, jadi yang tadi kita hitung sebenarnya di integrasi juga yang secara manual ya, itu udah benar juga sebenarnya. Cuma tadi saya nggak kalau itu sin np ya. Sedangkan sin np itu harusnya 0 gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya. Bagian ini pun kalau kita evaluasi juga sama. Mirip kayak tadi nanti hasilnya ya. Ternyata integral dari ini tuh nanti akan menghasilkan 0 juga gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kita akan dapatkan untuk AN itu akan sama dengan 0 ternyata di sini. Sorry, ini AN ya, bener ya, kita evaluasi itu AN kan di sini. Iya, betul. AN-nya ternyata dia jadi 0. Oke? Udah ya. Nah, sehingga kalau AN-nya 0, maka teman-teman bisa lihat nih, balik lagi ke Fourier transformation-nya ini, ketika dia AN-nya 0, maka berarti dia nggak punya komponen cos. Oke? Gitu ya. Nah, begitu juga dengan A0 sih sebenarnya. Sebenarnya A0 itu juga bisa kita dapetin dari AN sih sebenarnya. Ya. Nah, ini juga tadi kita lihat kan A0-nya juga emang 0 kan ya. Makanya jadi nanti untuk fungsi gelombang kotak tadi, kita nggak bakal ada A0-nya, juga nggak ada AN-nya. Yang tersisa tinggal BN sin NX-nya doang. Ya. Berapa BN-nya? Nah, itu BN-nya bisa dievaluasi dengan cara yang serupa tuh, ya kan? Ya. Gimana caranya? Ya udah, ini tinggal kita lakuin lagi aja. Tapi ya long story short aja ya teman-teman. Karena ternyata saya baru ngerti udah jam segini aja. Kita harusnya cuma 2 SKS juga kan ya hari ini ya. Cuma sampai 11.40, saya tinggal punya 3 menit lagi untuk menjelaskan sisanya. Jadi ya, nanti teman-teman bisa coba untuk sendiri ya di rumah ya. Nanti kalau sekarang kita pakai yang sin ya, itu nanti dia ekspresinya akan jadi seperti ini nih. Ya. Yang ternyata nanti dia akan jadi nilainya akan jadi seperti ini nih, BN-nya ya kan. Ya. Yang kemudian ini bisa disederhanakan sebenarnya karena cos NP itu dia itu akan sama dengan berapa? Min 1. Minus 1, berarti 1 minus negatif 1 itu kan akan jadi 2 tuh. Ya enggak? Ya, jadi ini dia akan jadi ini jadi negatif 1, yang ini juga jadi negatif 1, sehingga ini akan jadi 2 tambah 2, which is 4. Nah, dia akan jadi 4H per NP. Gitu ya. Nah, makanya itu dia nih ekspresi untuk si BN-nya gitu ya kan.
Oke? Udah jelas nggak sampai sini? Udah ya. Nah, udah deh selesai dari sini. Bentar lagi teman-teman, saya punya waktu 2 menit lagi. Nah, selesai dari sini, karena tadi kita udah tahu bahwa AN-nya adalah, A0-nya adalah 0, AN-nya adalah 0, sedangkan BN-nya adalah 4H per NP. Ya kan? Nah, maka si fungsinya tadi yang kalau dinyatakan dengan Fourier transformation, Fourier series, which is set A0 per 2 ditambah sigma dari AN sin, cos ya, cos NX plus BN sin NX, maka kita bisa masukin aja nih nilainya ya kan. Ketika n-nya 0 misal ketika n-nya ini tadi derivasi n-nya sama dengan 1 ya sampai hingga ya. Jadi ketika n-nya sama dengan 1, B1-nya akan jadi berapa? Pakai ini ya. Jadi 4H per pi doang ya kan. 4H per pi. Ketika n-nya 2, B2-nya jadi berapa? 2H per pi atau 4H per pi dikali dengan setengah gitu ya kan. Jelas nggak? Kalau n-nya sama dengan 3, dia akan jadi, B3-nya akan jadi 4H per 3 pi atau 4H dikali pi dikali dengan sepertiga ya kan. Dan seterusnya nih ya kan. Nah, sehingga ekspresi ini fx-nya ya kan, yang kalau kita tuliskan dalam ini berarti kan tadi n-nya A0 sama n-nya 0 kan ya. Berarti nanti akan jadi B1 sin x tambah B2 sin 2x tambah B3 sin 3x. Astaga, pulpennya kenapa ini? Dikit lagi. Nah, ini dia nanti akan jadi tadi tuh 4H per pi sin x ditambah dengan 4H per pi dikali sin 2x per 2 ya kan? Karena tadi tuh di situ ada 2-nya nih di sini ya kan? Tambah berapa lagi? 4H per pi dikali sin 3x per 3 tambah seterusnya. Yang kalau kita faktorkan 4H per pi-nya jadinya 4H per pi dikali sin x ditambah sin 3x. Ada Bentar, ini yang salah. kenapa ada 2-nya ya? Kayaknya Itu saya salah kan deh. ngebuktiin Benar-benar. dulu, Pak. Yang apa namanya, kalau dia ganjil Benar. ada nilainya, kalau genap nggak ada nilainya, Pak. Iya, benar-benar. Dia ketika ini ketika dia ganjil nih, dia Ada nih harusnya nggak ada nilainya nih ya kan, karena dia di sini harusnya ketika dia 2 nih Ya, meskipun kalau n-nya B2-nya genap 2. itu jadi 0, Pak. Dia di bagian sininya ya, si sin 2x-nya ini ya, berarti Iya, yang bikin pas. dia 0 ya. Betul. Ya, saya tadi keliru di bagian sini ya. Dia harusnya di sini dia akan jadi 0 di bagian sini ya. Oke? Jelas nggak nih teman-teman sampai sini nih? Jelas, Ini Pak. karena terkait sama ininya sini, balik ke sininya nih ya. Jadi ini dia ditentukan sama si BN-nya ya. Jadi BN itu akan bernilai 1 sama negatif 1 kalau N-nya itu genap doang, oke? Ya, tapi kalau N-nya ganjil, ini dia BN-nya jadi 0 gitu. Makanya jadi di sini dia fungsi ganjil. Jadi ini sebenarnya nggak ada di sini ya. Jadi dia cuma ada di di B3 ya kan. Habis itu dilanjutin ya berikutnya yang B5-nya sih. Gitu teman-teman. Oke, jelas nggak ya sampai sini? Jelas, Pak. Ya, bisa dipahami ya. Udah deh, mungkin kita sampai sini dulu buat hari ini. Ya, selebihnya nanti teman-teman bisa lihat lagi. Di sini saya udah juga coba untuk taruh ya extensionnya ya. Jadi nanti kita juga selain bisa mengintegralkan atau mungkin mendapatkan Fourier series pada interval 0 sampai 2pi, sebenarnya dia juga bisa dilakukan pada interval lainnya ya. Nah, ketika dia dilakukan pada interval lainnya, nanti kita akan dapatkan ekspresinya seperti ini nih metodenya. Oke? Ya, mungkin kita sampai sini dulu ya. Terima kasih teman-teman semua untuk perkuliahan kita hari ini. Seperti biasa nanti akan ada PR. Dan kita akan bertemu lagi di hari Kamis nanti ya, insya Allah ya. Untuk Kamis kuliahnya kayak kemarin lagi di BAK lagi aja ya. Ya nggak sih? Kita tuh sebelumnya di mana sih Kamis? Di Labcom juga ya sebelumnya ya? Ya mungkin nanti kita pindah ke BAK lagi aja ya biar lebih adem.
Atau mau di Labcom BAK aja lah ya, nggak apa-apa ya. Iya BAK emang kan ya di Xbox itu ya. Oh emang kita tuh yang hari yang di Labcomnya emang cuma yang hari Selasa ya. Oke. Sama ini kan hari Jumat minggu depan itu kita bakal libur ya karena Idul Adha. Jadi mungkin nanti itu minggu ini ya Jumatnya. Oh enggak, yang saya maksud ini sih Selasa minggu depan itu saya nggak bisa karena ada pengukuhan guru besar. Jadi perkuliahannya itu nanti mungkin akan geser ke hari Kamis dan Jumat gitu. Jumatnya itu never mind, Jumat. Kok saya bilang Jumat sih? Enggak ada waktu deh. Enggak, jadi mungkin kita kuliahnya jadinya hari Kamis doang. Mungkin nanti untuk yang hari Selasanya kita ganti sama. Saya akan kasih ini aja deh, learning material aja. Gitu ya. Oke, kalau gitu makasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.